Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Semoga kalian sehat jasmani dan rohani, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di channel Umma Azu. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang seorang tokoh yang hebat, yaitu Ahmad Ibnu Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang pangeran yang memilih bekerja dan hidup dalam keadaan miskin daripada hidup di dalam istana. Semestinya ia dapat menikmati kehidupan yang mewah di dalam istana, di tengah-tengah keluarga dan para nelayan di bawah naungan kenikmatan yang menawarkan bermacam-macam kesenangan dan kemewahan duniawi padanya. Akan tetapi, ia lebih mengutamakan hidup yang diwarnai taat kepada Allah. Ia tenggelam dalam beribadah kepada Allah, dan ia merasa cukup hanya makan roti kering dan memakai baju kasar. Ia tidak suka hidup bermalas-malasan, dan ia tidak mau makan dari hasil jerih payah orang lain. Ia lebih senang bekerja keras dan makan hasil jerih payahnya sendiri. Ia tinggal di Basroh dalam sebuah gubuk yang jelek sekali, yang tak ada perabot sedikit pun dalam rumahnya. Tidak ada pelayan dan tidak ada makanan yang enak. Lebih dari itu, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat ia berpaling dari kesenangan dan kemewahan istana yang tidak abadi. Ia lebih senang hidup dalam kepuasan jiwa. Demikianlah Ahmad Ibnu Harun Ar-Rasyid yang tidak begitu diperhatikan oleh sejarah sebagaimana Al-Amin dan Al-Ma'mun. Sekiranya sejarah jujur, niscaya Ahmad ditempatkan pada urutan teratas dan namanya ditulis dengan tinta emas, sehingga ia menjadi kebanggaan zaman dan generasinya. Ahmad Ibnu Harun Ar-Rasyid tidak memiliki apa-apa kecuali sebuah kuas dan tempayan. Padahal ketika itu ayahnya Harun Ar-Rasyid adalah seorang penguasa pemerintah Abbasiyah yang diliputi kesenangan dan kemewahan. Ahmad Ibnu Ar-Rasyid tinggal di Basrah sebagai pekerja yang miskin. Tempat tidurnya hanya beralaskan bumi dan berselimut langit, karena ia tidak mendapat tempat berbaring dan tiada mendapat selimut untuk menutupi tubuhnya. Tiap hari ia mendapat upah 1/6 dirham untuk makan dan minumnya. Andaikan ia dilahirkan di lingkungan keluarga miskin, niscaya kita akan mengatakan kehidupan yang dialaminya merupakan kodratnya. Akan tetapi ia dilahirkan di atas buaian kenikmatan dan kemewahan, dan ia berkembang di bawah asuhan, kedudukan, dan kemewahan. Pada masa kecilnya, ia dikelilingi bermacam-macam kesenangan duniawi. Ahmad Ibnu Ar-Rasyid telah hafal Al-Quran dan telah mempelajari hadis Rasulullah SAW dalam usia yang masih muda. Karena ia tahu bahwa dunia ini tidak kekal, sedang kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Pada hari kiamat kelak, manusia akan mempertanggungjawabkan semua yang dimilikinya. Bahkan ia mempertanggungjawabkan setiap nafas yang dihembuskannya dan setiap langkah yang dilakukannya. Karena itu, ia meninggalkan kehidupan istana menuju kepada kehidupan bekerja, zuhud, takwa, warok, dan miskin. Padahal
Akhir pemerintahan ayahnya, kekayaan melimpah ruah di dalam istana. Di pasar Basroh setiap hari Sabtu, Ahmad biasa duduk bersama para pekerja dengan membawa kuas dan tempayannya. Ia menunggu orang yang menawarkan pekerjaan sebagai tukang cat dengan upah 1/6 dirham. Uang itu cukup membiayai makan selama 1 minggu, di mana ia hanya makan roti gandum dan garam. Selain itu, ia mempergunakan hari-harinya untuk beribadah kepada Allah. Selama hidupnya, ia tidak pernah membeli baju karena ia tidak memiliki uang untuk membeli. Karena itu, hanya memakai sebuah jubah yang usang, yang terbuat dari wol, dan sandal yang sudah sangat kuno. Seorang Basroh yang bernama Abdullah ibnu Faraj mengisahkan sedikit tentang kehidupan Ahmad, tentang akhir hidupnya sebagai berikut. Pada suatu hari, aku membutuhkan seorang pekerja untuk memperbaiki rumahku. Maka aku pergi ke pasar. Tiba-tiba aku tertarik pada seorang pemuda yang berwajah pucat. Di tangannya memegang sebuah kuas dan tempayan. Maka aku bertanya padanya, apakah ia mau menerima tawaranku untuk memperbaiki tembok rumahku? Ia menyetujui tawaranku dengan syarat ia boleh berhenti bekerja pada waktu sholat agar ia dapat melaksanakannya di masjid. Selain itu, ia telah menyetujui syarat dengan memperoleh upah 1/6 dirham. Setelah aku mengajaknya ke rumah, ia mengencangkan sabuknya di pinggangnya. Lalu ia mulai bekerja dengan giat tanpa bicara sepatah kata pun padaku. Hingga ketika azan zuhur berkumandang, ia meminta izin sebentar padaku. Maka aku memberinya izin. Maka ia keluar sebentar untuk melaksanakan sholat. Setelah selesai ia kembali bekerja giat hingga tiba waktu asar. Maka ia meminta izin padaku untuk sholat asar. Setelah aku mengizinkannya, ia keluar dan sholat. Kemudian ia kembali bekerja sampai matahari terbenam. Ketika aku memberikan upah kerjanya dengan kuberi tambahan, ia menolak mengambil tambahan upah. Dan ketika aku memaksanya menerima tambahan upah itu, ia pergi meninggalkan aku. Maka aku mengejarnya dan memberi upah yang telah disepakatinya saja. Padahal jika melihat cara kerjanya, ia berhak menerima upah yang lebih dari itu. Setelah selang beberapa hari, aku membutuhkannya lagi. Maka aku pergi ke pasar pada hari Sabtu. Tetapi aku tidak menjumpainya. Setelah aku bertanya pada kawan-kawan pekerjanya, mereka mengatakan bahwa ia sakit dan mereka menunjukkan rumahnya padaku. Ketika aku datang ke rumahnya, aku dapatkan ia sedang tidur di atas tanah dengan berbantal batu bata. Aku bertanya padanya, apakah kamu menginginkan sesuatu? Jawabnya, rasanya aku akan mati. Bila aku mati, cucilah jubah dan sarungku untuk kafanku. Dan bukalah saku jubahku, karena di dalamnya terdapat cincin dari yakut. Bawalah cincin itu pada Khalifah Harun ar-Rasyid dan berikan padanya. Tidak beberapa lama, nyawanya telah kembali kepada Allah. Jasadnya menyebarkan bau harum, seakan-akan malaikat memberinya pakaian rahmat.
Ahmad dikuburkan di kuburan rakyat jelata. Setelah aku mengambil cincin dari jubahnya, aku menunggu hari di mana Khalifah Harun ar-Rasyid akan keluar. Pada hari itu, aku duduk di jalan menunggu Khalifah lewat. Setelah Khalifah dekat denganku, aku memanggilnya. Setelah tamu bubar dan tiada seorang pun yang di sisi Khalifah, maka ia memanggilku dan meminta padaku titipan tersebut. Ketika aku memberikan cincin itu padanya, ia bengong karena heran. Ia bertanya padaku, "Dari mana cincin ini?" Maka aku ceritakan padanya mengenai seorang pemuda tukang cat. Tiba-tiba Khalifah Harun ar-Rasyid tersungkur dengan kepala di tanah. Ia hampir saja pingsan dan ia menangis dengan sepuas-puasnya dan berkata, "Pemuda itu adalah anakku. Ia meninggalkan aku setelah aku desak menjadi khalifah." Maka aku memberinya cincin ini untuk dijual bila ia membutuhkannya. Anakku Ahmad senantiasa memberi nasihat. Ia berkata padaku bahwa ia mengkhawatirkan bencana kekuasaan atas diriku. Kini ia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengambil sedirham pun dari hartaku. Sedangkan aku seorang khalifah, ia lebih suka memilih bekerja sebagai tukang cat daripada sebagai khalifah. Setelah kering air mata khalifah dan tangisnya reda, ia mengajakku pergi ke kuburan Ahmad. Pada malam hari, di sana ia berdiri di atas kubur dengan khusyuknya sambil menangis karena terharu. Karena tangisnya berkepanjangan dan belum reda, aku bertanya padanya, "Wahai Amirul Mukminin, kasihan dirimu." Ia menundukkan kepala ke tanah dan berkata, "Akulah yang mengatakan bahwa semua keadaan yang lewat di Baghdad harus ditarik pajaknya. Demi Allah, sungguh aku malu pada diriku jika anakku menjadi seorang tukang cat yang cukup hidup dengan uang 1/6 dirham dalam 1 minggu. Padahal aku memiliki kekayaan yang banyak. Sungguh, ia bertemu dengan Allah dalam keadaan miskin harta, sementara aku kelak akan bertemu dengan Allah dan hisabku akan lama karena harus mempertanggungjawabkan setiap dirham dalam lemari-lemariku." Ahmad telah memilih hidupnya sebagai tukang cat daripada menjadi khalifah. Semoga ia mendapat keuntungan bersama orang-orang yang soleh. Sejak itu aku menjadi orang yang terdekat dengan khalifah. Aku sering menemaninya bila mengunjungi kubur Ahmad. Di sana ia selalu menangis dan bersedih karena ia merasa bahwa kehormatan dan kebesarannya sebagai khalifah tidak akan menandingi kedudukan anaknya sedikit pun. Sekian, sampai di sini dulu kisah hari ini. Terima kasih kepada sahabatku semua yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat ridho Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.